Salam pendidikan Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Saya Maina Trisnawati Hasibuan, guru informatika SMP Negeri 2 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan dalam pembelajaran informatika. 3 tahun mengajar informatika dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta seringnya daerah di sekolah mendapatkan pemadaman listrik karena pemeliharaan listrik, membuat tidak efektifnya pembelajaran informatika. SMP Negeri 2 Tanjung Morawa terdiri dari 789 peserta didik dengan 26 rombongan belajar. Hasil diskusi dengan guru-guru mata pelajaran informatika, pembagian penggunaan laboratorium dilakukan 1 bulan sekali setiap tingkatan. Hal ini menyebabkan kurang antusiasnya untuk belajar informatika jika pembelajaran dilakukan secara konvensional di kelas karena merasa jemu dan membosankan. Saya menyadari pentingnya pendidikan bagi peserta didik dalam menggapai cita-cita mereka. Salah satu kunci keberhasilan mereka dalam menggapai cita-citanya bergantung bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan memaksimalkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Sekalipun sarana dan prasarana di sekolah tidak memadai dalam pembelajaran informatika, khususnya algoritma pemrograman. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, di antaranya kondisi dan karakteristik peserta didik dalam memahami pembelajaran informatika, khususnya materi algoritma pemrograman. Yang kedua, model dan metode pembelajaran yang tidak tepat, sehingga peserta didik merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran dan mengakibatkan ketidakaktifan para peserta didik. Pengalaman saya mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial menolong saya untuk menghadapi situasi dan tantangan yang saya hadapi dan menerapkan pembelajaran algoritma pemrograman secara unplug dan plug. Saya mendesain pembelajaran secara unplug di kelas dan mendemonstrasikan pembelajaran unplug menjadi pembelajaran plug ketika mendapatkan kesempatan memakai laboratorium untuk praktek. Melalui model pembelajaran problem-based learning, saya membuat kode jejak, yaitu dari lantai ke layar. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik membuat program prosedural sederhana menggunakan blok visual Scratch. Pembelajaran diawali dengan pendahuluan dan apersepsi serta pertanyaan pemantik. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu algoritma pemrograman. Iya, langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Pernah main puzzle? Nih, Ibu bawa puzzle ini. Kita menyelesaikan puzzle. Kelompok mana yang paling cepat? Kelompok mana yang sudah selesai langsung angkat tangan. Sebagai pemantik, saya membuat puzzle untuk dikerjakan peserta didik sebagai awal peserta didik mengenal blok dalam pemrograman Scratch. Sudah selesai? Siapa? Kelompok mana sudah selesai? Ya, kelompok ini tadi pertama. Kedua, apa strategi kalian dalam menyelesaikan puzzle ini? Mulai dari bagian yang paling pinggir. Mulai dari bagian yang paling pinggir. Kalau yang kelompok ini? Oh, dari sudutnya. Nah, puzzle yang kalian buat itu, itulah yang akan kita pelajari dalam pemrograman. Bagaimana caranya kita menyusun blok-blok, kita buat menjadi sebuah program. Pernah lihat robot enggak? Coba instruksikan kalian dulu bagaimana cara ibu untuk mengambil laban itu. Robot maju ke depan. Tidak mengenal instruksi Anda. Jalan ke depan. Robot kenal nggak kata ambil? Yang robot kenal apa?
maju, mundur. Dalam materi pelajaran kita hari ini, kita mau belajar tentang yang namanya Scratch. Ada yang masih ingat, Kak? Apa yang dimaksud dengan Scratch? Bahasa pemrograman berbasis visual yang menggunakan susunan blok kode atau drag and drop untuk mengajarkan logika, algoritma, dan pemrograman secara. Ini tampilan dari Scratch ya. Pada kegiatan inti, guru menyajikan sebuah permasalahan yang akan dipecahkan secara berkelompok, yaitu seekor kucing berjalan dari kiri ke kanan, tidak menabrak dinding. Peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan yang disajikan. Adalah tampilan dari Scratch. Instruksinya apa pertama? Yang mana bendera hijau? Letakkan dari sini. Nah, ya. Nah, terus apa instruksinya? Perintah pertama apa? Mana yang nggak? Yang menjadi programmer si Andrew, yang menjadi sprite si Vito. Gerak 10 langkah. Jika di pinggir pantulkan. Sprite-nya gagal, kucingnya nggak dapat. Berarti apa? Langkah-langkahnya kurang tepat. Ya, silakan diperiksa kembali. Tadi satu yang missing, yang di kelompok manapun tidak ada dilakukan. Apa itu? Kalau kucing bicaranya apa? Meong. Meong. Ada tadi nggak yang keluarkan suara meong? Nggak ada data di situ, Bu. Tidak ada? Tidak ada perintahnya. Jikalau ada perintahnya, mana suara meong itu dibuat? Ketika berjalan, Bu. Ketika? Apa? Melangkah 10 kali. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran? Apa yang membuat kamu senang? Bisa bekerja sama bersama teman-teman. Bisa bekerja sama. Kemudian? Oh, bisa berpikir secara logika. Mau sedikit merefleksi apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita minggu lalu. Kita akan bermain. Nama gamesnya itu dari Kahoot. Scratch bisa dimainkan tanpa jaringan. Benar atau salah ketika bendera merah diklik? Pakai mouse diklik kiri, kemudian di drag ke kanvas. Pada kegiatan Unplugged, peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan hasil karya yang sudah dirancang pada saat kegiatan Unplugged. Sudah selesai? Sudah, Bu. Selamat siang kawan-kawan. Jadi di sini saya dan teman-teman kelompok saya ingin mendemonstrasikan hasil dari Scratch kami yang minggu lalu juga yang sekarang. Ini yang minggu lalu yang offline. Namun di sini kami memiliki banyak kesalahan. Minggu ini saya dan kelompok saya telah memperbaiki kesalahan-kesalahan di minggu lalu. Ini dan hasilnya kita bisa berjalan kucingnya. Berjalan sesuai dengan Instruksi yang ada di sini. Oke. Dalam refleksi didapatkan peningkatan keaktifan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran, baik di kegiatan plug maupun unplug, dan perhatian peserta didik dapat dialihkan sepenuhnya pada aktivitas pembelajaran, serta peserta didik dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rafa Aditya, menyelesaikan sebuah tugas komputer, yaitu membuat sebuah game. Saya kira membuat sebuah game itu sangat susah, dan ternyata begitu mudah jika paham cara-cara instruksinya. Nama saya Nindi Aisyah Putri Nasution. Ternyata membuat game itu bisa dilakukan dari komputer maupun tidak menggunakan komputer. Cara membuat game itu gampang, hanya kita perlu tahu cara instruksinya saja. Nama saya Yosef Presis Barus. Saya ingin membagikan pengalaman saya tentang belajar komputer saya. Kami membuat game dalam pelajaran dan ternyata itu sangat mudah dan gampang. Dan juga belajar sambil bermain itu sangat menyenangkan. Kiranya praktik baik yang saya lakukan dapat menjadi rekomendasi Bapak Ibu guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Melalui guru, pendidikan dapat berkembang maju dan lebih maju. Terima kasih, salam pendidikan.